Oke, jadi di video kali ini teman-teman akan coba belajar ya atau tahu lah ya gimana sih caranya bikin virtual machine ya menggunakan Google Cloud Platform ya. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan. Untuk labnya di sini teman-teman mungkin kalau pengen nyoba-nyoba bisa juga ya kunjungin aja cloudskillboost.google ya atau langsung aja searching di Google ya, cari create a virtual machine ya dari Cloud Skill Boost. Nah, otomatis nanti kalau udah ketemu, nah ini labnya seperti ini. Ya. Oke, nah untuk akses ke labnya ini, ya ini sebenarnya butuh kredit ya, kredit dari Cloud Skill Boost-nya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung aja coba start labnya. Oke, terus pilih ya. Nah ini kalau udah start labnya, udah tinggal buka ya. Bukanya pakai incognito Windows ya. Oke, tinggal saya mengerti. Dah, ini udah langsung ngarah ke Google Cloud-nya tadi ya kan. Nah, ini kan sesuai nih sama akunnya tadi. Udah tinggal agree, continue. Nah, di sini ya mungkin kalau teman-teman pengen tahu juga ya ada apa aja sih di navigation menunya. Di sini ada ya IM admin, Vertex AI, Compute Engine ya. Terus ada juga BigQuery, monitoring, Cloud Run ya dan lain sebagainya gitu. Oke, nah untuk aksesnya tadi ya aksesnya lagi. Untuk membuat virtual machine ya teman-teman bisa pilih Compute Engine, terus pilih yang VM Intense. Ya, oke, itu bisa klik itu atau langsung dari sini ya. Dari sini cari aja VM. Nah, ya, ya. Oke, kalau misalkan nanti ya teman-teman mau ngecek kayak semacam kotas atau limit ya, sistem limit. Nah, ini bisa coba cek juga ya di kotas sistem limit. Nah, di sini penggunaannya apa aja ya. Itu bisa cek di sini. Misalkan ya kayak ada big table lah ya kan. Nah ini kalau misalkan kosong ya, belum ada digunain sama sekali. Kalau misalkan buat pakai big table ya ini ntar dia muncul nih. Di sininya 0%. Values-nya 30 berarti ada 30 not lah ya. Kurang lebihnya yang bisa dijalanin. Ya. Oke, itu sekilas saja ya. Kita balik lagi ke VM-nya tadi. Oke. Nah dari VM-nya ini selanjutnya apa lagi? Nah ini sebenarnya kita nggak perlu apa jalanin yang ada di sini ya buat autentikasinya ya. Ini pakai close shell. Cuman mungkin kalau pengen tahu close shell-nya itu ada di mana di bagian atas ini ya, teman-teman. Nih, oke. Itu buat masuk ke close shell-nya tadi. Nah, karena di sini kita lab-nya udah langsung arah ke lab yang disediain dari apa, Google Cloud-nya ini. Ya, ini udah sesuai sebenarnya. Ya, kita nggak perlu yang ngatur-ngatur lagi sebenarnya. Ya, toh. Oke, terus selanjutnya lagi di sini kita tinggal langsung ke bagian ini ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga ya, jadi di Google Cloud itu sebenarnya ada region ya atau wilayahnya. Nah, pilihannya sebenarnya ada macam-macam ya. Kayak misalkan Western US, Central US, dan lain sebagainya. Terus zonanya juga macam-macam di sini. Ya, dari setiap wilayah tersebut ada beberapa zona. Gitu. Nah, ini mesti diperhatikan ya ketika pengen membuat virtual machine. Karena ada beberapa zona yang dimana kita nggak bisa buat lah gitu ya. Misalnya mau pakai GPU nih, nah GPU-nya ternyata nggak bisa nih di wilayah Western US nih misalkan ya gitu. Ada GPU tertentu yang nggak bisa di situ. Nah berarti ya kita nggak bisa buat gitu. Oke. Nah, kalau pengen lihat detailnya bisa cek di sini ya. Ya. Oke. Nah, ini GPU ya. Kalau pengen pakai GPU juga bisa cek di sini. Ya. GPU-nya apa? Oh, oke.
Itu untuk kalau mau pakai GPU nanti. Nah, di sini untuk penggunaannya ya. Misalkan di sini kita atur, ya ini pakai close shell ya untuk wilayahnya. Jadi kita pakai Gcloud, ya kita atur Google Cloud-nya ini untuk mengkonfigurasikan ya compute-nya, region-nya itu pakai US is 1. Ya, terus kita bikin variabel region-nya namanya apa, zonanya apa. Ya, jadi ini variabel ya, ada variabel region, ada variabel zone. Dah, selanjutnya udah tinggal di sini ini sebenarnya. Create instance tadi. Bentar. Jadi ini ingat ya, balik lagi. eh, di sini pilih yang create instance, oke. Terus baru deh di sini tulis namanya apa, misalkan GCE Lab. Nah ini kan otomatis nih dia nih ngarah nih karena tadi kita udah atur ya untuk wilayahnya pakai yang USIS. Zonanya apa? Zonanya nanti kayak kita pilih nih. Tadi kan yang C. Nah pilihannya di sini untuk tipe mesinnya ini ada macam-macam. Ada yang C4 ya. Nah kalau misalkan pakai E2 ini yang low cost ya ini $25. Kalau yang ini ya, kalau dari memori aja udah kelihatan ya kan sama CPU-nya tuh. Nah ini $72 ya. Oke. Terus kalau misalkan nanti ini ada pilihan lagi ya, compute optimize-nya ya mau pilih apa, terus ada juga memory optimize, ada juga storage optimize, ada lagi GPU. Nah, ini kalau mau tadi mau pakai GPU ya, itu bisa pilih juga di sini. Mau pakai GPU nggak? Ya, ya. Oke. Nah, ini kalau pakai GPU segini ya, $204 lah ya, kisaran sih itu. Oke, di sini kita pakai yang low cost aja ya sesuai sama labnya tadi ya. Nah, kalau di labnya di sini dia mintanya itu nanti ini ya eh, medium ya, medium ya. 4 GB buat RAM-nya. Cuman kita agak bedain ya. Ini kita coba bedain ya. Saya coba pakai yang standar terus ya ininya 16 GB. Ya, misal. Oke. Nah, untuk operation systemnya apa? Nah, kita bisa pilih nih. Kalau tadi kan di machine configuration. Nah, operation systemnya mau pakai apa? Kalau di sini ya sesuai sama labnya dia pakai Debian ya. Nah, kita agak bedain dikit ya. Bisa juga sebenarnya. Kita pakai Windows Server misalkan. Oke, terus pilih yang pakai inilah misalkan. Oke, size-nya berapa nih? Ya, buat memorinya. Nah, udah tinggal di select. Nah, networking-nya ya, networking-nya di sini kita bisa pilih allow HTTP traffic misalkan ya. Ya, oke. Terus apalagi? Udah, kalau misalkan mau nge-create-nya tinggal create. Udah, tinggal nunggu ya untuk nge-create-nya. Nah, sambil nunggu kita bisa coba juga di sini ya. Misalkan tadi kita pengen ngikutin ya yang Debian. Kita bikin lagi GC GC Lab lah misalkan ya. Oke, kita pakai yang C, kita pakai E2 ya. Terus di sini ya sama persis ya yang ini. Oke, ini udah otomatis pakai Debian ya. Kita sesuaiin ya. Oh, ya kan? Ya select. Dan terus networking-nya, HTTP-nya kita allow ya, tinggal di create. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti untuk aksesnya, kalau pakai yang Debian tadi, ya, bentar. Nah, ini kalau yang di Windows ini udah ya. Jadi. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman pakai Debian, ya, ini lewat SSH, ya, connect-nya pas SSH. Nah, nanti dari SSH-nya ini, ya, kita install nih buat web servernya misalkan. Ya.
install needs ya web server. Oke. Jadi ntar di SSH-nya tadi, nah ini kita update dulu ya. Mungkin kalau teman-teman belum nggak terbiasa gunain Linux, ya mesti tahu juga ya sintaks-sintaksnya. Ya, tuh. Nah di sini sebenarnya udah disediain juga ya sintaks dasarnya lah ya. Wait, bentar mana tadi SSH-nya? Hmm, oke. Nah, tinggal install Nix. Nah, kalau udah done ya, udah update ya, kita install deh ya. Nah, setelah diinstal, kita cek ini buat ngeceknya ya. Ya, tuh. Udah berjalan atau belum? Nah, kalau udah jalan nih, expected output-nya seperti ini ya. Tuh, sama persis kan? Nah, ini berarti udah berjalan. Oke. Nah, selanjutnya untuk melihatnya tadi ini ya bisa di close saja. Bisa kita langsung dari IP-nya ya. Nah, ini kan tadi ada IP nih yang tadi di sini. Ini bisa langsung klik aja external IP-nya. Oke, web server is successfully installed. Ya berarti udah berhasil ke install. Itu kalau tadi pakai Linux ya. Kalau pakai Windows ya. Nah, Windows untuk connect-nya bisa pakai RDP ya. Ini bisa di-download Remote Desktop Protocol. Ya bisa di-download. Oke, RDP file. Atau sebenarnya di Windows nih udah ada ya. Cari aja Remote Desktop Connection. Bisa lewat ini nih kita. Nah, di sini ya kalau pakai Windows ya, anggaplah ini ya, ini kita copy ya, copy, oke, IP-nya, masukin ke sini, oke, ke nama apa ke komputernya tadi. Terus username-nya apa? Username-nya, nah ini pilih yang ini ya, yang kayak panah ke bawah, ya. Oke, ini copy, masukin ke sini, oke. Nah biasanya nanti kita mesti masukin juga passwordnya ya. Oh bentar. Nah, ini mesti nunggu ya. Biasanya agak-agak lama dikit lah gitu. Nggak bisa langsung connect. Oke, coba kita cek lagi. Kalau baru buat ya. Cuman kalau misalkan eh ini mungkin sambil nunggu ya. Kita coba pakai yang Windows-nya itu. eh, Biasanya kalau pakai Windows yang versi lain ini agak lebih cepat nih. Coba. Windows-nya lagi bukan. Ininya ya, Syntype-nya. Kalau pakai ini lebih cepet nih. Ya, tapi kalau tadi pakai standar yang 16 giga agak lama gitu buat nunggunya. Ya, kita coba pakai ini, terus ininya kita coba ganti ya Windows Server ini, terus networkingnya ya komennya di low. Ya, sambil nunggu ya kita coba lagi ya. eh Udah bisa atau belum di sini? Oke, nah tunggu dulu. Sambil menunggu kita coba refresh dulu ya. Nah ini udah kelar ya. Oke, ini, nah kita coba pakai yang ini tadi ya, yang baru dibuat, yang RAM-nya lebih agak kecil lah ya. Nah,
Oh, sorry. Ini dia mesti nunggu dulu nih. Sama juga ya, mesti nunggu dulu. Buat yang Windows. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, ini kalau misalkan langsung diklik kayak gini ya, ini nggak bisa ya. Ya. Oke, nah ini coba kita. Nah, baru muncul ya. Oke, nah ini kalau udah muncul gini, ya kita masukin passwordnya. Ya, oke. Nah, ini udah berhasil ya. Masuk ke Windows-nya tersebut. Oke, nah ini kita udah berhasil bikin virtual machine ya. Kalau tadi kan ada Linux ya. Terus ini bisa juga kalau misalkan mau Windows ya, ya tinggal sesuaikan aja operation systemnya mau pakai apa sama mesinnya kayak mau kayak gimana, mau pakai GPU atau enggak. Cuman tadi ya mesti perhatikan juga cost-nya. Kalau pakai GPU ya tadi lebih mahal ya. Oke. Nah, ntar kalau udah ini ya udah ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mungkin pengen ada install ya di virtual machine-nya ini kayak eh ini kita coba skip aja. Nah, misalkan mungkin pengen install Visual Studio Code ya, VS Code. Ya, ini bisa juga ya di virtual machine-nya. Oke, nanti dia ke download. Nah, speednya berapa ya? Kalau tadi kita pakai yang 16 GB ya, yang RAM-nya yang untuk mesinnya tadi, terus apa? Nah, tadi kan kita coba cek lagi ya. Tuh, ini kita close dulu. Nah, tadi kan yang lab-nya itu yang ini ya. Ini kalau mau ngecek lagi ya, mesin yang digunain tuh apa, nah ini bisa dicek sini. Tuh. Nah, E2 standar ya. Oke, kita balik lagi ya virtual machine-nya. Nah, kalau kita cek nih speed testnya berapa di sini. Ya, ini istilahnya kayak kita gunain internet yang disediain oleh si Google-nya tadi. Kalau di sini ya, pakai virtual machine dia. Nah, ini speednya ya. Ya. Nah, tadi bisa lebih cepat ya buat download. Ya, oke. Mau ya download-download lain juga bisa juga ya. Atau mungkin kayak nonton video di sini ya. Ya, misalkan ya gitu. Oke, ya. Oke. Nah, ini contohnya tadi ya. Tadi kalau misalkan teman-teman, oh ini buat server manajernya, dan kalau pengen konfigurasi ya bisa juga. Oke, tadi kalau misalkan udah download VS Code-nya, oh ya balik lagi, eh, mau diinstal juga bisa ya teman-teman. Ya, nah itu contohnya tadi. Ya. Nah, kalau cara lain gimana? Cara lain bisa juga sebenarnya lewat terminal juga ya. Ya teman-teman bisa lewat close shell-nya ya. Kalau tadi kan kita lewat langsung ya dari Compute Engine, terus pilih VM Intense-nya ya lewat UI-nya ya, UI dari Google Cloud-nya ini ya kan. Nah, bisa juga lewat Cloud Shell. Oh, nah, jadi kalau lewat Cloud Shell ini tadi ya, lihat dari atas ini nih ada Cloud Shell. Nah, tapi mesti apal.
ya perintahnya ini. Jadi pakai gcloud compute instance ya create. Nah, ini nama VM-nya tadi apa? Ya, terus mesinnya tipnya apa? Ya, zonanya apa? Tadi kan kita udah bikin variabel ya. Berarti dia otomatis zonanya pakai yang di sini. Nanti dia akan membuat ya VM-nya. Jadi ada dua cara ya, bisa lewat Cloud Shell-nya atau lewat UI dari Google Cloud-nya. Oke. Nah, ini udah kebuat ya. Nah, di sini kita tinggal ya refresh ya. Harusnya udah ada muncul ini kan tadi ada tiga. Nah, sekarang udah ada GC Lab 2. Itu bisa juga seperti itu ya. Ya, atau untuk buatnya tadi. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman tadi pengen, nah ini tadi ya, yang dari virtual machine-nya tadi. Oh ya, kalau pengen lihat juga ya speknya, cek aja lah dari Task Manager. Buat buktiin bener nggak sih RAM-nya tadi ya. eh Berapa? 16 giga ya. Ini tinggal cek di sini. Nah, ini kan memorinya 16 giga. Ini CPU-nya ini Intel Xeon gitu. Oke, paling itu aja ya buat videonya tutorial untuk membuat virtual machine ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.